Semoga Anda sehat selalu. Hari ini adalah seri penyelaman mendalam pertama kami ke topik yang menarik. El Salvador adalah yang pertama menerima pakai Bitcoin sebagai mata uang yang sah. Jika Anda tidak mengetahui apa itu mata uang sah, silakan pelajari lebih lanjut di di atas. El Salvador adalah negara yang relatif kecil dan berkembang di Amerika Tengah yang terkenal dengan kopinya dan tidak pernah menang pingat di Olimpik. Namun, itu mungkin terdengar tidak berkaitan karena menjadi berita utama dalam sejarah sebagai negara berdaulat pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengakui Bitcoin sebagai mata uang resmi yang sah. Ini adalah perubahan besar yang berpotensi membawa banyak legitimasi bahwa kripto diiktiraf sebagai mata uang yang sah. Namun, sejauh dari permukaan yang mungkin kurang ideal karena beberapa alasan, kami akan menjelajahi dalam episode ini. Kami akan melihat dari segi kebaikan dan kekurangannya. El Salvador dari permulaan hampir tidak memiliki sistem mata uang yang berfungsi, jadi mungkin agak sulit untuk betul-betul mengukur keberkesanan program ini dan menjadi yang pertama pasti menarik banyak perhatian dan publicity di mata dunia untuk negara kecil ini. Kerajaan sedia menawarkan kewarganegaraan Salvador kepada sesiapa saja dengan melaburkan hanya 3 Bitcoin. Semua ini terdengar seperti sokongan besar terhadap Bitcoin. Beberapa triliar pasaran kripto nampaknya tidak bertindak balas banyak terhadap berita tersebut. Untuk memahami apa artinya semua ini, kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa kerajaan El Salvador menerima pakai Bitcoin sebagai mata uang pembayaran yang sah? Apa cabaran yang dapat bakal hadapi dengan sistem baru ini? Mengapa berita ini tidak merangsangkan harga Bitcoin meskipun tujuan mata uang telah tercapai? Mungkin yang paling penting, apa pengajaran langkah ini kepada kami semua tentang ketakutan inflasi dolar Amerika Syarikat? Jadi, hal pertama yang harus difahami adalah bahwa El Salvador tidak menyerahkan kalah mata uangnya untuk menerima pakai Bitcoin. Mereka memiliki mata uang nasional sendiri yaitu El Salvadoran Colon, tetapi jarang-jarang digunakan. Padahalnya, semenjak tahun 2001, negara ini lebih biasa menggunakan dolar Amerika Syarikat, yang disambut baik dari kerajaan yang terima pakai mata uang asing dengan menghormati pertukaran 1 dolar kepada 8.75 Salvador Colon yang masih digunakan sampai hari ini. Ini bukan hal yang baru, lihatlah Zimbabwe, Somalia, dan baru-baru ini dahsyat di Venezuela, dipaksa menjadi dolarisasi, mata uang mereka pada dasarnya tidak berharga langsung karena hiperinflasi. El Salvador sedikit berbeza, mereka memilih untuk menerima pakai Bitcoin, tetapi mengapa mereka rela menyerahkan kalah mata uang kedaulatan mereka? Ada beberapa kebaikan untuk negara kecil yang sedang membangun. Sebagai permulaan, murah dan kos yang efektif, Amerika Syarikat belanja 877 juta untuk mencetak, menyimpan, dan mengangkut uang tunai. Untuk Federation Reserve, itu sangat sedikit, tetapi kos itu mulai jadi beban untuk El Salvador, dengan GDP 27 biliar. Satu lagi, dolarisasi membuatnya lebih menarik bagi perlaburan asing. Ada banyak risiko masa berlabur, tetapi salah satu yang sangat penting secara antarabangsa adalah risiko nilai tukaran. Misalnya, jika Anda melabur 1.000 dolar di sebuah syarikat di Brasil pada tahun 2011, harga saham mereka meningkat 3 kali ganda selama 10 tahun, Anda akan sangat gembira dengan kembalinya, bukan? Pada saat yang sama, Anda akan terkejut apabila saya memberitahu bahwa nilai Brasil Real terjun 66% dalam masa yang sama. Ini membuat perlaburan Anda hampir tidak mencapai apa-apa keuntungan. Ini adalah risiko nilai tukar mata uang asing.
Jadi Anda tahu, lebih mudah bagi El Salvador untuk menggunakan dolarisasi daripada berurusan dengan risiko tukuran mata uang asing dan ketidakpastian yang terlibat, seperti keperluan masa lama untuk pengiriman uang. Jadi, adakah ini berkesan dalam menarik perlaburan asing ke El Salvador? Ya, tidak juga. Itu bukan karena dolarisasi tidak berkesan, tetapi El Salvador lebih diganggu dengan jenayah dan rasuah, jadi itu tidak menarik untuk tujuan perlaburan, tidak peduli mata uang apa yang peredaran. Dolarisasi memang mulai menyebabkan kekurangan dolar yang teruk. El Salvador adalah negara kecil dan padat, perlu mengimpor lebih banyak barang dan perkhidmatan. Ini disebut imbangan defisit perdagangan. Banyak negara besar juga mengalami defisit besar-besaran, tetapi itu adalah masalah bagi negara kecil yang tidak mengawal mata uangnya. Kerajaan El Salvador tidak boleh mencetak dolar Amerika Syarikat. Sebagai negara terus menukar lebih banyak dolar, itu akan kehabisan uang. Jadi bagaimana? Negara ini memiliki pekerja asing yang ramai, sebagian besar di Amerika Syarikat, setiap bulan, ratusan juta dolar dalam jumlah transaksi yang lebih kecil untuk pengiriman uang. Ini juga membawa masalah lain ke permukaan, kos transaksi pengiriman uang memakan banyak kos, dan keluarga mereka menerima lebih sedikit. Ini mungkin tidak beberapa banyak untuk upah rata-rata orang Amerika, tetapi itu berarti banyak bagi pekerja yang bekerja keras untuk $8 sejam. Disinilah Bitcoin berguna, dan diharapkan kripto ini dapat menampung pengiriman tanpa batas bagi pekerja. Bitcoin masih memiliki kos transaksi, tetapi ini jauh lebih rendah daripada kebanyakan bank atau lembaga keuangan untuk transaksi serupa. Selain menawarkan pengiriman uang yang lebih murah, Bitcoin adalah kepentingan lain untuk menarik perlaburan asing. Dolarisasi mungkin bukan pemenang yang diharapkan El Salvador, tetapi mungkin kriptonisasi mungkin menjadi pemenangnya. Dengan penawaran kewarganegaraan hanya dengan 3 Bitcoin, El Salvador mungkin menjadi negara pertama di dunia yang meme untuk menuju kemakmuran, hanya masa yang akan beritahu. Kemungkinannya adalah, berita itu akan memudar dalam beberapa minggu, dan tidak ada orang yang memiliki Bitcoin akan membuat diri mereka senang hati di negara paling ramai pembunuhan di dunia. Secara realistik, pasaran pun tahu tentang ini. Nya galakan sedikit harga Bitcoin, setidaknya pada saat video ini. Apa yang dipelajari di sini, bagaimana inflasi berfungsi? Inflasi telah menjadi berita besar dalam beberapa bulan baru-baru ini. Tetapi sayangnya, masih ramai yang salah faham tentang apa arti istilah ini. Kami rancang untuk buat satu episode tentang ini, komen di bawah dan beritahu kami jika Anda tertarik. Kesalahan klasik yang sering terlihat adalah orang berpikir bahwa inflasi uang mereka menjadi kurang berharga, yang secara teknikal tidak benar. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan karena dibayar dengan uang, jadi konsep yang kurang berharga. Terutamanya, orang biasa ingin tahu bagaimana inflasi mempengaruhi hidup mereka setiap hari. Contoh terbaiknya adalah El Salvador dan Amerika Syarikat, menggunakan dolar Amerika Syarikat. Bukankah itu berarti keduanya memiliki tahap inflasi yang sama? Tidak, mereka tidak. El Salvador memiliki inflasi yang terlihat lebih rendah daripada Amerika Syarikat. Ini menunjukkan bahwa mata uang itu sendiri bukan satu-satunya yang berperanan di sini. Memahami inflasi akan membantu Anda ketika Anda fahami masalah ini secara mendalam. Padahalnya, tahap inflasi nasional juga agak berbeza dari kota ke kota atau negeri ke negeri. Semoga Anda mempelajari pengetahuan baru dan dengan pemahaman yang lebih baik tentang kisah Bitcoin dan inflasi El Salvador. Jadi, ada lagi negara mana yang mungkin akan mengikuti jejak El Salvador?
Ada dua kelompok berpotensi. Pertama, negara-negara kecil yang tidak memiliki mata uang sendiri dan menggunakan dolar Amerika Syarikat sebagai pembayaran sah. Ada 8 negara seperti Ekuador, Zimbabwe, Timor Leste, Kepulauan Marshall, Palau dan Mikronesia. Mereka mungkin atau mungkin tidak memiliki motivasi yang sama seperti El Salvador, seperti komunitas besar pekerja asing yang perlu menghemat kos pengiriman uang, tetapi semuanya pasti ingin menarik lebih banyak pelaburan asing. Kisah berjaya El Salvador pasti akan memainkan faktor pertimbangan utama. Kelompok kedua adalah negara-negara yang menghadapi krisis hiperinflasi seperti Venezuela, Sudan, Lebanon, Argentina dan Zimbabwe lagi dalam senarai. Kebanyakan dari mereka memiliki mata uang sendiri kecuali Zimbabwe. Akankah Bitcoin akan diterima pakai sebagai mata uang yang sah di negara-negara ini? Mungkin tidak dalam masa terdekat, tetapi hanya masa depan yang kami akan tahu. Uang kertas tidak berharga di negara-negara ini, semua orang adalah jutawan tetapi barang sangat mahal dan tidak terjangkau. Kertas uang digunakan untuk membuat tas bak tangan dan kraft tangan. Lira Turki adalah yang terkini dalam senarai. Orang menderita setelah menabung seumur hidup mereka, tetapi memegang bak-bak uang kertas yang tidak berharga setelah pencen. Ini sangat memalukan dan menyedihkan. Bertambah ramai bergerak cepat ke kripto sebagai tindakan penyelamatan diri. Semoga Anda menikmati video ini dan pembelajaran yang berharga. Di Bitwise, kami tidak dapat menekankan betapa pentingnya pengurusan risiko. Diversifikasi portofolio Anda sangat penting. Tolong jangan menaruh semua telur Anda dalam satu batu, baik dalam hartanah, tabungan, bon saham, dana yang didasarkan pada sistem fiat ataupun kerajaan boleh berubah bila-bila masa. Penyelewengan dan rasuah akan mengecewakan Anda. Penting untuk belajar mengurus risiko, bukan untuk merendahkan, tetapi sejarah penuh dengan pelanggaran kepercayaan itu. Kami tidak memiliki bola kristal, tapi pasti evolusi keuangan tidak dapat dihindari. Terima kasih telah menonton. Mohon pertimbangkan untuk berlangganan, menyukai, dan berkongsi kepada yang minat. Tertarik untuk berlabur dalam kripto dan memiliki sebahagian dari masa depan keuangan? Saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turun, buka bahagian hadiah dan masuk kode hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli kripto. Beli minimal Rp250 kripto apapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.